pimpinan lembaga tertinggi negara. Rekan, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden beserta Ibu Tri Sutrisno. Kami adalah sebagai berikut. Hari Lingkungan Hidup Sedunia mengambil tema demi kehidupan di muka bumi, memecahkan berbagai masalah lingkungan hidup. Kemitraan merupakan kunci pelaku pembangunan, memiliki rasa cinta tanah air, wawasan kebangsaan, serta berkenan Bapak Presiden memberikan penghargaannya. Mereka berasal dari berbagai kalangan dan latar belakang. Karya nyata yang terwujud oleh adanya daya cipta, sikap kreatif, gagasan inovatif, penghargaan Kalpataru, Adipura Kencana dan Adipura, neraca kualitas lingkungan hidup daerah, program kali bersih. Untuk penghargaan Kalpataru bagi kategori perintis lingkungan, Ketua Kelompok Tani, inisiator dan pendorong bagi masyarakat desa bergotong royong membuat bendungan, saluran irigasi, sarana air bersih, sanitasi lingkungan, adalah Peter Hein Piri. Terpilih juga sebagai perintis lingkungan. Saudara Piri sejak 35 tahun yang lalu merintis penyelamatan hutan rakyat bersama masyarakat. Yang dengan motivasinya sendiri, air tanah yang terdapat dalam dua tersebut sangat membantu masyarakat dalam memenuhi ketersediaan air bersih. Tenaga honor di Dinas Kebersihan Perkebunan Jawa Timur yang mendapatkan gelar pemuda pelopor pada tahun 1946 dari penyuluhan pada masyarakat sekitar serta ibu-ibu PKK untuk membiasakan hidup sehat. Saudara Agus bersama masyarakat yang membangun orang pendidikan. Anggota kelompok adat Daya Tunjung yang bekerja sebagai tugas pelaksana. Untuk kategori penanganan lingkungan ditetapkan kelompok masyarakat adat Lampung Pesisir Luer. Hewan tradisional yang diwariskan turun-temurun, kelompok adat ini berhasil melestarikan dan mengembangkan hutan damai yang menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat di sana. Bapak Presiden yang hormati, kesibukannya di berbagai jabatan penting tidak menghalangi beliau ikut berkiprah di bidang lingkungan hidup. Selain menjadi Ketua Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia pada masa yang lalu, Ketua Perhimpunan Ikan Hias Mini Indah Indonesia, Museum Komodo dan Taman Burung, serta pengurus Perhimpunan Burung Indonesia, Pak Asari juga berpartisipasi aktif dalam berbagai forum lingkungan. ABRI telah memberikan suri teladan akan pentingnya pembangunan nasional diselenggarakan melalui kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh. Di samping penghargaan tersebut di atas, bertepatan dengan peringatan hari yang pernah mendapat penghargaan Kalpataru yang sampai sekarang. Dalam kaitan dengan kebersihan kota, jumlah kota yang akan memperoleh penghargaan Adipura berjumlah 263. Adipura Temanggung, Kabupaten Temanggung, dengan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Temanggung, Saudara Dr. Andes Sarjono, SHCN, memperoleh nilai fisik yang tertinggi. Dengan Bupati KDH tingkat 2 Badung, Pak I Gusti Bagus Alit Putra, didampingi penyerahan penghargaan oleh Bapak Presiden kepada daerah tingkat 1 penyusun KLD tahun 1996, Kalpataru 1997, Adipura Tama, pemerintah daerah tingkat 1 Bali. Terbaik kedua, pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dan terbaik ketiga, pemerintah daerah tingkat 1 Jawa Barat. Kemudian selanjutnya, Mari Blora Jawa Tengah.
Dari Minahasa, Sulawesi Utara, Bapak Peter Henpiri. Kemudian selanjutnya Bapak Haji Ahmad Amin dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Pengabdi Lingkungan Sudiono, Gunung Kidul, Yogyakarta. Agus Gunarto IP dari Malang, Jawa Timur, dan Bapak Nyinte dari Kutai, Kalimantan Timur. Sebagai pembina lingkungan, Bapak D. Ashari, Jakarta. Randa Larasati Suliantaro S dari Sleman, Yogyakarta, dan pembina lingkungan Profesor Birute MF Galdikas dari Kalimantan Tengah. Hadirin, inilah penerima Adipura Kencana Kota Madya, Surabaya. Selanjutnya Kota Madya, Semarang. Kota Madya, Jakarta Pusat. Untuk kategori kota besar diterima Adipura Kencana Kota Madya, Malang. Kota Madya, Bandar Lampung. Untuk kota sedang, Kota Madya, Magelang. Kota Madya, Cirebon. Kota Madya, Blitar. Kota Madya, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian Cianjur, Jawa Barat, dan Kota Administratif Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Untuk kategori kota kecil diterima Adipura Kencana Tabanan, Bali. Temanggung, Jawa Tengah. Bangli, Bali. Wonogiri, Jawa Tengah. Kuningan, Jawa Barat. Kemudian Sragen, Jawa Tengah. Magetan, Jawa Timur. 38 kota yang pertama kali tahun 1997 Madya Jayapura, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kota administratif Dili. Sedangkan untuk kategori kota kecil, Adipura yang pertama kali diterima pada tahun 1997 ini adalah kemudian Wira Desa, Pekalongan, Jawa Tengah. Selanjutnya Kota Marabahan, ibu kota Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Kota Admin Bolga, Sumatera Utara. Kemudian Pinrang, Sulawesi Selatan. Juga menerima Adipura yang pertama kali adalah Sampang, Jawa Timur. Empone Bone, Sulawesi Selatan. Kemudian Demak dari Jawa Tengah. Mengwi, Badung, tingkat 1 Jawa Timur. Provinsi daerah tingkat 1 Lampung. Provinsi daerah tingkat 1 Sumatera Selatan. Dan Provinsi daerah tingkat 1 Jawa Tengah. Penghargaan peningkatan kinerja perusahaan Proper kepada 3 perusahaan: PT Indah Kiat Tangerang, Jawa Barat, PT Coca-Cola Penjava Bottling Medan, Sumatera Utara, dan PT Kalhot Utama Plywood Samarinda. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Hidup sedunia, kita memperingati secara bersama di seluruh dunia karena kita sadar bahwa lingkungan hidup adalah masalah bersama semua bangsa dan seluruh umat manusia. Masalah lingkungan hidup memang merupakan masalah yang tidak mengenal batas negara maupun kawasan. Dalam rangka memelihara kelestarian lingkungan hidup, seperempat abad yang lalu diselenggarakan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup yang pertama di Stockholm. Konferensi ini menyadarkan dunia tentang ancaman terhadap kelestarian fungsi dan tatanan lingkungan serta menurunnya kualitas lingkungan dan ekosistem global. Konferensi juga telah menyepakati perlunya melindungi
dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup umat manusia. 20 tahun kemudian, pada tahun 92, diselenggarakan KTT Bumi di Rio de Janeiro. KTT itu antara lain menekankan perlunya menjaga perpaduan yang serasi antara kelestarian lingkungan dengan pembangunan kependudukan, menyepakati konvensi keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Konvensi juga menetapkan piagam bumi yang tertuang dalam Agenda 21. Meskipun tidak sedikit yang telah dilakukan oleh umat manusia, namun keadaan lingkungan global masih terus memburuk dan bahkan berkembang makin rumit. Hal ini bisa terjadi karena meskipun kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan mengalami kemajuan, namun dana yang tersedia belumlah memadai. Penyebab terjadinya kerusakan lingkungan tidaklah sama untuk setiap bangsa. Bangsa-bangsa yang sedang membangun menghadapi masalah lingkungan karena kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidaktahuan, serta tidak kemampuannya. Sebaliknya, bangsa-bangsa yang maju menghadapi masalah lingkungan sebagai akibat dari keborosan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan. Dewasa ini misalnya sekitar 1,7 miliar orang, khususnya penduduk di negara-negara yang sedang membangun, tidak memiliki persediaan air bersih yang cukup karena kurangnya dana yang tersedia. Sebaliknya, bangsa-bangsa maju di Eropa dan Amerika Utara menghadapi masalah pengendalian sumber air akibat kontaminasi, pengasaman, dan penurunan mutu air karena sikap hidup yang boros. Penyediaan air untuk permukiman dan di kota-kota juga menjadi masalah seluruh dunia. Hal yang serupa terjadi pula pada lingkungan hidup di laut. Sekitar 2/3 penduduk dunia hidup di daerah sepanjang 100 km garis pantai. Lebih dari 3 miliar orang kebutuhan pangannya tergantung pada sumber daya pantai di laut. Sayangnya, di samping menjadi media transportasi, laut juga dijadikan tempat pembuangan limbah. Pencemaran udara terjadi di kota-kota besar. Di Eropa Timur, pencemaran udara merupakan masalah yang sangat serius. Hujan asam dan pencemaran udara lintas batas menjadi salah satu masalah di negara-negara Eropa dan sebagian Amerika Utara. Masalah ini mulai timbul di beberapa negara di Asia Pasifik dan Amerika Latin. Keadaan lingkungan yang memprihatinkan inilah yang mendorong peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sekarang ini memilih tema demi kehidupan di muka bumi. Tema ini tepat untuk menghadapi tantangan di bidang lingkungan yang akan makin rumit pada abad ke-21 yang akan mendatang itu. Dengan tema ini, seluruh bangsa di dunia membulatkan lagi tekadnya untuk menyelamatkan lingkungan dari pencemaran dan kerusakan. Sebagai bangsa yang tinggi kepeduliannya terhadap lingkungan, kita selalu aktif berperan dalam masyarakat antar bangsa untuk mencari upaya memelihara kelestarian lingkungan ini. Keikutsertaan kita bukanlah sekedar untuk mengikuti kecenderungan yang kini sedang terjadi di dunia. Kepedulian kita terhadap lingkungan berakar jauh di masa silam. Sejak dahulu masyarakat kita mempunyai adat kebiasaan yang arif lingkungan, seperti adat Sasi di Maluku, Nyale di Nusa Tenggara Barat, Simbukan atau Rondong pada masyarakat Dayak Benuak di Kalimantan Timur, Awik-awik di Bali, Talun di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Tanggung jawab kita terhadap lingkungan bahkan ditegaskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang memberikan amanat agar di alam kemerdekaan kita ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Dalam arti yang luas, ketertiban dunia bukan hanya bermakna bebasnya dunia dari konflik, peperangan, dan penindasan. Ketertiban juga berarti terwujudnya tatanan dunia yang damai dan serasi yang menjamin umat manusia dapat hidup sejahtera lahir dan batin. Hal ini bisa terlaksana apabila lingkungan dunia terpelihara serta bebas dari pencemaran dan kerusakan-kerusakan. Saudara-saudara sekalian, melalui pembangunan kita memang berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan daripada ekonomi kita. Tanpa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, mustahil kita dapat meningkatkan kemakmuran dan meningkatkan mutu lingkungan itu. Apalagi karena jumlah penduduk kita terus bertambah besar, walaupun kita berhasil melaksanakan program keluarga berencana. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tadi kita barengi dengan upaya pemerataan dan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Agar semuanya itu dapat berlangsung dengan lancar, diperlukan suasana yang stabil dan aman. Karena itulah pembangunan kita selalu bertumbuh pada trilogi pembangunan, yaitu stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Kita berbesar hati bahwa pembangunan kita selama ini mencapai kemajuan hampir di segala bidang kehidupan. Menjelang abad ke-21 sekarang ini, tantangan pembangunan yang kita hadapi makin bertambah berat. Dengan makin terbukanya pasar bebas, maka lalu lintas perdagangan dunia akan meningkat tajam. Pasar dunia akan terbuka makin lebar. Perkembangan ini mengharuskan kita untuk makin memperhatikan lingkungan. Sebab masalah lingkungan dapat dijadikan alat proteksi terselubung. Bahkan masalah yang peka ini dapat menjadi ancaman pemboikotan oleh negara-negara maju terhadap barang-barang yang kita hasilkan. Agar produk kita memiliki daya saing yang tinggi di pasaran internasional, kita harus berusaha keras meningkatkan efisiensi nasional, baik efisiensi yang berkaitan dengan proses produksi maupun efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya nasional. Di samping itu juga perlu menaati standar yang diterapkan secara sukarela seperti eco-label dan standar manajemen internasional. Dengan kata lain, kita perlu memiliki kemampuan penyesuaian yang tinggi terhadap permintaan pasar internasional itu. Kita sungguh beruntung karena banyak teknologi tradisional kita yang berwawasan lingkungan. Karena itu saya serukan agar teknologi tradisional yang ramah lingkungan ini kita lestarikan dan kita sesuaikan dengan perkembangan zaman untuk kemudian kita masyarakatkan. Saudara-saudara sekalian, kita telah bertekad untuk menjadikan pembangunan jangka panjang kedua yang telah mulai kita laksanakan sekarang ini sebagai kebangkitan nasional kedua. Kita ingin meningkatkan, mempercepat, memperluas, dan memperdalam pembangunan agar kita dapat hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah lebih maju. Karena itu dalam pembangunan jangka panjang kedua ini, kita tingkatkan pembangunan kita dengan tidak menambah pencemaran lingkungan, dengan tidak menambah kerusakan hutan dan keanekaragaman hayati, serta dengan tidak merusak pesisir-pesisir pantai dan isi laut yang kita miliki. Kita sungguh-sungguh menyadari bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup itu merupakan modal dasar pembangunan bangsa kita sepanjang masa. Seluruh industriawan, seluruh pengusaha, dan penanaman modal hendaknya terus meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya di satu pihak dan mengurangi limbah
Terima kasih. Kami silakan melalui sebelah kiri, Pak. Bergeser ke kiri, jalan lewat sebelah kiri. Selanjutnya bersiap-siap.